semua, bertemu lagi dengan Bu Intan dalam materi. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Mempelajari jenis-jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. 2. Mempelajari jenis-jenis kegiatan ekonomi. 3. Menjelaskan suatu produk mengenai bahan baku, asal bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Yang keempat, membuat kalimat tanya. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya tentang jenis-jenis usaha? Kali ini, kita akan mempelajari tentang pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha dapat kita bagi menjadi dua bagian. Ada usaha yang dikelola oleh sendiri, dan ada juga usaha yang dikelola secara berkelompok atau bekerja sama dengan orang lain. Usaha yang dikelola sendiri. Ciri-ciri usaha yang dikelola sendiri antara lain modalnya sendiri, tenaga sendiri, ada juga yang dibantu orang lain sebagai pekerja, tanggung jawab sendiri, dan keuntungan yang diperoleh untuk sendiri. Contohnya, usaha perdagangan kecil atau kerajinan anyaman yang dilakukan di rumah, berjualan sayur, membuka warung dengan berjualan makanan ringan, atau bisa juga berjualan baju. Seorang yang memiliki bakat dagang biasanya bisa sukses dengan melakukan bisnis sendiri. Yang kedua, usaha yang dikelola secara berkelompok. Ciri-ciri usaha yang dikelola secara berkelompok dilakukan secara bersama-sama, baik modal, pengelolaan, maupun bagi hasil, dan tanggung jawabnya pun bersama-sama. Usaha yang dikelola secara berkelompok biasanya membentuk badan usaha. Sekarang, Ibu mau tanya, apa itu badan usaha? Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Apa saja contoh badan usaha? Firma, persekutuan komanditer, ada juga perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sekarang, Ibu akan bahas satu persatu. Simak baik-baik ya, Nak. Yang pertama, firma. Apakah yang dimaksud dengan firma? Firma merupakan persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Ciri-ciri firma. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan dan kelangsungan perusahaan tergantung para pemiliknya. Yang kedua, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih. Ciri-ciri persekutuan komanditer. Didirikan oleh satu orang atau lebih. Keanggotaan pada persekutuan komanditer ada dua macam, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola perusahaan, sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal saja, sehingga tanggung jawab anggota aktif itu tidak terbatas, sedangkan tanggung jawab anggota pasif hanya sebatas menanamkan modal saja. 3. Perseroan terbatas atau kita singkat PT.
Perseroan terbatas merupakan organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi. Ciri-ciri PT. 1. Memiliki badan hukum resmi. 2. Dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. 3. Tujuannya untuk mencari keuntungan. 4. Perusahaan dipimpin oleh direksi. Yang kelima, kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum pemegang saham. 4. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Ciri-cirinya, tujuan koperasi mensejahterakan anggotanya, berasaskan kekeluargaan, dan keuntungan yang diperoleh koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN. Apa itu BUMN? BUMN merupakan perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Perlu diingat ya, keberadaan BUMN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN yang ada di Indonesia adalah Perusahaan Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disingkat Pertamina. Setelah kita mempelajari tentang pengelolaan usaha, sekarang sikap apa saja yang harus dikembangkan dalam berusaha? Ya, betul. Salah satunya harus jujur. Terus, apa lagi yang harus dikembangkan dalam berusaha? Kerja keras, tidak mudah putus asa, dan pantang menyerah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, mengapa setiap perusahaan harus mengembangkan sikap positif dalam berusaha? Ya, benar, karena sikap positif merupakan kunci utama keberhasilan setiap perusahaan. Anak-anak, yuk kita amati gambar apa saja di bawah ini. Ada orang yang sedang membuat kursi. Ada toko yang menjual alat-alat rumah tangga seperti kursi, lemari, dan lain-lain. Dan ada orang yang sedang duduk di kursi. Dari ketiga gambar tersebut memperlihatkan macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan produksi adalah pengrajin mebel. Pengrajin mebel dapat merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sangat senang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang jadi seperti kursi atau meja. Yang melakukan proses produksi disebut produsen. Kemudian, kursi yang telah jadi akan dibawa ke toko penjualan kursi. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi.
ke toko-toko yang menjualnya. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut kegiatan produksi. Pihak yang melakukan proses distribusi disebut distributor. Jadi, di manakah hasil produksi dapat dipasarkan? Tentu saja di toko-toko tempat penjualan barang hasil produksi. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang, Bu Guru punya pertanyaan lagi nih. Siapakah konsumen itu? Ya, benar. Jadi, konsumen itu adalah orang yang melakukan proses konsumsi. Agar kamu lebih memahami tentang kegiatan ekonomi, yuk kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Pengrajin mebel sedang membuat kursi. Kursi merupakan barang hasil kegiatan produksi pengrajin mebel. Untuk memudahkan konsumen, kursi yang telah jadi tadi dipasarkan melalui toko-toko yang menjual kursi. Dengan begitu, konsumen dapat mudah membeli kursi yang dibutuhkannya. Setelah kalian menyimak materi tentang pengelolaan usaha dan kegiatan ekonomi, dapatkah kalian menemukan kalimat tanya pada materi tersebut? Yuk kita cari tahu mana saja yang termasuk kalimat tanya. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Ingat anak-anak, dengan membaca kamu bisa mengenal dunia, dan dengan banyak menulis kamu bisa dikenal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.